Rupiah mengawali awal tahun dengan berada di level Rp15.465 per dolar Amerika Serikat pada 2 Januari 2024. Namun siapa sangka jika rupiah malah tertekan cukup dalam di sepanjang tahun ini. Alih-alih berbalik menguat dan berada di bawah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat, di penghujung tahun 2024, rupiah malah masih terjebak di atas 16.200-an per dolar Amerika Serikat. Volatilitas rupiah pada 2024 ini disinyalir merupakan efek berganda dari situasi dan sentimen di global. Baik dari terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat hingga kekhawatiran investor terhadap situasi global yang tidak kunjung membaik. Misalnya perang Rusia dan Ukraina yang masih terus terjadi, serta gejolak geopolitik di berbagai wilayah Timur Tengah yang semakin memanas. Ditambah, ekonomi Cina yang diramal masih akan terus lesu di 2025 dan kekhawatiran kembalinya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan semakin memukul perekonomian negara tirai bambu ke depan. Pasalnya pada pemerintahan jilid satunya, Trump cukup keras menabuh genderang perang dagang dan aktif memberlakukan kebijakan proteksionisme. Dengan beragamnya sentimen eksternal tersebut, para pelaku pasar dan bank sentral mengakui sejumlah investor asing memang dengan sengaja mengalihkan dana-dananya dari Indonesia ke luar negeri. Imbas dari hal tersebut, tentunya yang kini dihadapi yakni rupiah tampak kelabu di akhir tahun 2024. Namun, berbicara mengenai prospek rupiah ke depan, Bank Indonesia maupun pelaku pasar masih mengaku optimistis. Terlepas situasi ketidakpastian yang masih mengintai di 2025, stabilitas rupiah dan juga perekonomian Indonesia diyakini masih akan cukup solid ke depan. Merupakan challenge ya, merupakan tantangan, tapi itu tadi bahwa Indonesia ini juga memiliki potensi ekonomi domestik yang sangat besar, sehingga tantangan ke depan itu harusnya bisa kita jawab dengan melihatnya sebagai opportunity atau peluang. Ya. Apabila US dollar tetap menguat, maka opportunity kita juga untuk dapat melakukan peningkatan ekspor tentunya menjadi terbuka lebar. Nah, sehingga tinggal memanfaatkan ada di bagian industri ataupun komoditi apa, dan juga ke negara mana untuk dapat kita sasar dalam peningkatan ekspor kita. Namun juga mungkin selain karena ada faktor Trump 2.0, namun juga kami melihat ada juga tekanan terhadap khususnya kepada emerging currencies, khususnya adalah berkaitan dengan pelemahan ekonomi Tiongkok di tahun depan. Dua kuartal terakhir ini saja, di kuartal 2 dan kuartal ketiga tahun 2024, ekonomi Tiongkok sudah tumbuh di bawah 5%, dan beberapa lembaga internasional pun, baik ADB, World Bank, dan juga IMF, memperkirakan tahun depan pun juga akan tumbuh di bawah 5%, yang melanjutkan pelemahannya. Sehingga ini pun juga akan bisa mempengaruhi juga kondisi pertumbuhan ekonomi ataupun kinerja ekspor dari negara-negara Asia, termasuk juga Indonesia, karena China ataupun Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia, ya 20 hingga 25% dari total ekspor Indonesia ditujukan ke China ataupun Tiongkok, sehingga kalau nanti ada potensi perlambatan ekonomi Tiongkok dan belum lagi diperparah lagi dengan kebijakan impor tarif dari Presiden terpilih Trump, tentu ini akan mempengaruhi cukup dalam ya. Fundamental ekonomi kita ini relatif masih baik ya, kalau kita melihat dari berbagai data yang ada, cadangan devisa kita yang masih berada di kisaran 150 billion per US dollar, lalu juga posisi transaksi berjalan kita yang masih dalam level yang sehat ya. Kalau kita melihat ekspektasinya, kami bahwa tahun ini 2024 ekspektasi dari transaksi berjalan kita defisitnya masih di bawah 1% terhadap PDB, tahun depan pun juga mungkin sedikit di atas 1% terhadap PDB, dan ini relatif masih jauh di bawah level normalnya. Terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat dengan kebijakan America First dapat membawa perubahan besar pada lanskap geopolitik dan perekonomian dunia. Tarif tinggi dan bahkan perang dagang, ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok dagang, fragmentasi ekonomi dan keuangan. Akibatnya, prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026.
Pertumbuhan akan membaik, mencapai 4,8 sampai 5,6% pada 2025 dan 4,9 sampai 5,7% pada 2026. Konsumsi dan investasi kami perkirakan akan meningkat. Ekspor juga masih cukup baik di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global. Inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan 2026. Di samping optimisme laju nilai tukar rupiah yang akan tetap terjaga dengan baik selama perekonomian Indonesia juga masih cukup solid. Sejumlah pelaku pasar pun juga mewanti-wanti untuk tetap mencermati arah penguatan dolar indeks yang dikhawatirkan tengah beresiko berupaya menyamai situasi pada 2001 lalu. Kita tarik belakang lagi ya, sampai dari tahun 2000 itu pernah sekali tinggi sekali dolar indeks itu menyentuh angka 120. Itu pada saat 2001. 2001 adalah ketika .com bubble. Iya. Ya. Itu 120, sekarang 108 dan harga-harga valuasi saham-saham AI di Amerika juga sedang tinggi-tinggi ini. Yeah. Setelah 120 turun kan. Okay. Nah, jadi nah ini adalah faktor yang harus kita monitor terus, apakah dolar indeks ini benar-benar akan turun lagi atau tetap naik seperti tahun 2001 kan. Jadi ya banyak sekali faktor yang masih harus dimonitor, tapi yang pasti adalah Warren Buffett sendiri cash levelnya sudah tinggi sekali kan. Jadi artinya dia udah mulai jaga-jaga ketika bila ada market koreksi. Gitu. Salah satu hal yang menyebabkan dolar indeks terus-menerus menguat adalah sikap wait and see investor asing yang kembali ke Amerika. Sebab para pelaku pasar global diyakini masih menanti kejelasan arah kebijakan Presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang. Seberapa jauh kebijakan monetarif, imigrasi, dan lainnya ini akan diterapkan? Karena kita ingin tahu apakah benar-benar akan ekstrim sekali ataukah mungkin masih ada ruang negosiasi bilateral antara negara-negara yang terkena efek, ya kan? Jadi kalau misalnya masih ada ruang negosiasi bilateral antara negara-negara yang kena efek, mungkin efeknya nggak sedalam yang diprediksi oleh market sekarang ini. Nah, jadi makanya kita melihat bagaimana ke depannya ketika Presiden-elect Trump sudah dilantik, karena kita tahu bahwa Presiden-elect Trump juga seorang bisnis yang handal ya, jadi pasti sudah memperhitungkan semuanya juga. Terlepas dari teka-teki arah kebijakan Trump di pemerintahan jilid keduanya, Bank Indonesia dan manajer investasi pun mengingatkan tantangan lainnya yang perlu diwaspadai adalah terbatasnya penurunan suku bunga acuan The Fed. Jika sebelumnya pelaku pasar meyakini Fed Funds Rate bakal dipangkas sebanyak 4 kali di sepanjang tahun 2025, kini prediksinya justru menurun menjadi 2 kali pemangkasan. Kenapa kemarin direspon di dalam FOMC terakhir itu kan, statement daripada The Fed itu adalah hawkish cut. Artinya apa hawkish cut? Artinya di FOMC terjadi cut 25 basis point, tetapi perkiraan di tahun 2025 yang semula pelaku pasar memperkirakan akan ada 4 kali penurunan, hanya akan ada di perkiraan 2 kali penurunan. Nah, ini yang sangat mempengaruhi pasar. Yang kedua adalah dengan adanya Trump 2.0, ya, khususnya bagaimana kemungkinan langkah-langkah pengenaan tarif dan juga terhadap defisit fiskal, ini pun juga menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar dunia. Dan tentunya yang ketiga adalah tentu perkembangan geopolitik. Kami melihat apa yang terjadi di Suriah, politik di Prancis, di Korea Selatan, itu juga mempengaruhi kondisi perkembangan mata uang dunia. Ekspektasi orang buat Amerika suku bunga akan turun tadi seperti yang berita tadi bahwa Pak Ferry bilang tadi 4 kali tahun depan, tapi mungkin akan turun jadi cuma 2 kali penurunan suku bunga. Nah, itu akan menyebabkan daya tarik kepada investasi di Amerika lebih bagus. Orang-orang akan cenderung pindah ke Amerika buat investasi. Itu menyebabkan nilai tukar dolar akan menguat, ya, sehingga ya rupiah akan melemah. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan sampai sekarang
rupiah tetap tertekan dan juga investor banyak yang keluar dari domestic market. Di saat besaran penurunan suku bunga acuan The Fed diprediksi bakal lebih kecil ke depan, belakangan ini Bank Indonesia pun tampak seolah menahan diri dengan menyetop sementara laju penurunan suku bunga. Padahal setelah 4 bulan beruntun menahan suku bunga di level 6,25%, pada 18 September lalu, BI justru mendahului The Fed dengan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin ke level 6%. Namun setelahnya, posisi BI rate malah terus-menerus ditahan lagi oleh BI di level 6%, termasuk di dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Desember 2024. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. BI pun menegaskan untuk menjaga rupiah, Bank Indonesia akan mendorong penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing atau FALAS, serta mendorong aliran modal asing. Untuk itu, Bank Indonesia berjanji akan mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas FALAS Bank Indonesia, dan sukuk FALAS Bank Indonesia sebagai instrumen moneter pro-market, serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, hingga memperkuat strategi transaksi term repo dan swap FALAS, dan memperkuat peran primary dealer untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement atau repo antar pelaku pasar. Di samping itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar FALAS pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward, dan surat berharga negara di pasar sekunder. Dengan berbagai bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia meyakini stabilitas rupiah masih akan terjaga terlepas ketidakpastian masih terus membayangi ke depan. Dengan adanya kolaborasi antara pelaku pasar dan bank sentral, serta jika perekonomian RI ke depan terbukti masih solid, harapannya episode rupiah yang jungkir balik di sepanjang tahun ini tak akan terulang kembali di tahun 2025. Sebaliknya, stabilitas rupiah akan terjaga dan aliran investor asing akan kembali deras membanjiri tanah air.